Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, we are start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for joining this Zoom and taking part in technical meeting International Storytelling Competition 2023. Before that, I would like to introduce myself. My name is Meilania Vibulandari, and I ask PIC competition. Let's just get started. Okay, the first I will present about description of storytelling. Okay, this is description of storytelling. Participants can build narrative and visualization so that they can convey predetermined theme through an interesting story that is easily understood by the general public. The theme is broadening insight and appreciating values through inspiring folk stories. So the participants make a video about folklore atau cerita rakyat. Okay, next is timeline of events. The 1st August until the 1st September 2023 is participant registration. The 1st September 2023 is also registration code. The 6th September 2023 is opening and technical meeting through Zoom. 6th September until 16th September is creation and delivery of works online. 17th September until 23rd September is judging. 26th September 2023 is announcement of preliminary round result. 3rd October 2023 is final offline and online. 4th October 2023 is announcement, closing, and awarding. Okay, the next is term and condition. The first is participants are active students aged 13 until 17 years, both domestically and abroad. The second, participants create a storytelling script based on a predetermined theme. The third is participants only present one story with a maximum duration of 10 until 15 minutes. The fourth is participants use English in making the storytelling, text, and video. The fifth is participants wear dress code according to the theme and can be made as creative as possible. The sixth, participants are not allowed to plagiarize through Google. The seventh, storytelling does not contain sara or pornography. The eighth, participants make storytelling videos with their own creativity. Okay, the next is assessment criteria.
The first is fluency in storytelling. The second is voice. The third is body gestures and eye contact. The fourth is duration, and the last is creativity. Okay, this is a preliminary terms. The first participant sends storytelling video and script in form of a Google Drive link. The second, formats for submission of works, the video and storytelling script are put together one folder in the Google Drive link with format storytelling, video, name institution is for video, meanwhile for script is storytelling, script, name institution. Format folder, storytelling, name institution. Form of submission work will be sent in group WhatsApp. Meanwhile, final terms, the first is participants who are domiciled in Indonesia must attend or perform the event offline. The second, participants domiciled abroad can attend or appear via online through Zoom. The third, for participants domiciled abroad, the Zoom link will be sent via the WhatsApp group. The last is the jury discussion is final. The final terms used for participants passing the top 10 to go to the final round. Okay, the next is final mechanism, storytelling competition. Number one, the final of the International Storytelling Competition will be held in the Rektor's Minor Room, 4th floor, Rektor's building. Participants from abroad can take part in the final competition online via Zoom. Number two, participants who qualify for the final round will be announced via the WhatsApp group a week before the date of the final round. The date is 26 September 2023. Number three, for the final round, the committee will prepare 5 folk tales, then the participants will present one of the stories chosen by the committee randomly through a spinner after announcement final round. The date is 27 September 2023 via Zoom. Number four, if the participants' performance are accompanied by music, it is hoped that the school will coordinate with the operator from the committee. Number five, the order of appearance of the participants will be doing based in. Number six, participants must comply with the rules during the competition. Number seven, each school may only bring one accompanying teacher. Number eight, the jurisdiction is final. Okay, this is a group of international storytelling. And if you need more information, please contact me or check our social media at EnglishFest_ESA or at ESA_UMK. And this session is Q&A. Can we ask some question here? Yes. Okay, I would like to ask about one of the terms that is mentioned during the final term. It hasn't been written on the Juknis, so I have,
Yeah, this part. Number 3. It hasn't been mentioned on the Juknis before that for the final term, the committee will prepare 5 folktales and then the participants should present one of them, and it is chosen by the committee randomly. I thought that the participant who is going to be on the final run will also present their story for the previous one. The previous story they made by themselves, I mean. Could you please explain about this part, number 3, especially? Jadi nanti waktu final round Oke, jadi nanti waktu final round panitia menyiapkan 5 folktales atau 5 cerita rakyat yang akan di-spin melalui Zoom. Jadi nanti untuk judul ceritanya itu dari panitia. Jadi kan gini ya, panitia yang terhormat, di babak penyisian itu all the participants were asked to make their own stories. They have to wrote their own stories, and then it is sent to the committees by video and also in the written form. So why don't the committee also have the participant joining the final round present their own story that they have been prepared before? Is there any possibilities that this part, the third point is altered? Karena kan peserta pasti sudah persiapannya itu merely on the story they prepared. Yes, right. Oke, jadi preliminary round and final round is different. Jadi di babak penyisihan itu memang peserta bebas untuk menentukan judul ceritanya. Sedangkan di finalnya kita memang di Juklak Juknis kita sudah menyiapkan judul cerita dan nanti akan di spin oleh pihak panitia supaya challenging. Ini sebelumnya ada di Juknis enggak ya? Juknis yang dibagikan kemarin itu? I think no. Yes, nggak ada memang. Karena ini juga baru kemarin juga baru kesepakatan dari panitia untuk begitu. Karena kita juga Well, I think it's a little bit, what is it? I can say that it is not fair because I think all the participants has already prepared their best for the story they have made. So I think that is the one that has to be judged. tapi ini ngespinnya 1 minggu sebelum babak final, Mem. Jadi punya waktu 1 minggu.
I think it's enough for participants. Well, Excuse me, let's can I see talk? then. Let's see then. Okay. Yes. Well, I'm from MTS Al Inaro. I'm the teachers. Well, um, untuk waktu 1 minggu, actually, it's quite short sebenarnya. Definitely. I agree with you. Definitely, yeah. Because one of my students last year, I also joined the competition, but it's different students, okay? So it's not the same. They only have about a week to memorize all the script and then present it, and then yeah, everything. It's not like, it's not maximal. They cannot show the maximum effort as the penyisihan like that. Yes, yes. Moreover, it's the script is not from the student itself, so they have to learn and they have to memorize it again. Yeah. Kalau mereka membuatnya sendiri, it's much easier to remember, to memorize it, Not only rather easier, than sir, but they have already prepared everything, the creativity, yeah, the I idea, and it will agree be with that. more original. Yes, and then the babak penyisihan, script for babak penyisihan, they can what is it? Membuat kalimat mereka sendiri. They can make their Dan own saya words rasa like itu that. So it's termasuk much bagian dari easier. kreativitas ya yang Yes, perlu of course. diapresiasi ya. Yeah, that's why me personally and my students prefer use the previous script, the first script. The creativity from the students itself. Yes, yeah. If it is possible, If it is possible, using the same this. script like that. If it is possible, of course. Ya, mohon perhatian untuk Oh iya. poin 3 ini diubah saja karena menurut saya anak sudah itu sebuah proses kreativitas yang harus dihargai juga. Exactly. Rasanya seperti itu, tidak hanya di babak penyisian. Karena menurut saya yang paling penting kan kreativitas anak, ide orisinil dari si anak ini, kemudian bagaimana nanti dia menampilkan idenya. Menurut saya kok begitu. Ya, benar. Okay. Excuse me, ma'am, sir. Jadi ini committee will prepare fall test itu jadi untuk hanya judulnya saja. Skripnya nanti, iya, kita hanya menyiapkan judulnya lalu kita spin. Untuk skripnya nanti partisipan dia membuat sendiri, gitu. So it will be harder then. Berarti ada 2 kali proses si anak berkas ya? Iya, ada 2 kali. Ini berarti harus sebanding nih, kalau untuk pemenangnya harus sebanding nih hadiahnya nih, karena 2 kali proses loh ini. 2 kali proses dan untuk usia 13 sampai 17 tahun ya. Iya, memang betul. 13 sampai 17 tahun. Dan waktu mengerjakannya Waktunya hanya 1 very minggu. short. It is very short. Incredibly short. It like Yeah, very short. But even we from MTS Al Inaro, we took about 3 days to make the script. Yes. From zero. Betul, Pak, betul. 3 days, and sometimes it's not Yeah. enough. Even until now we still do our revision and then karena harus diulang-ulang diksinya, kemudian grammarnya kan untuk anak seusia mereka. Yeah. Especially I'm from MTS. Like that. Me too, sir. I'm from SM. Oh, nice to meet you, ma'am. Yes, nice to meet you too. Oke, ma'am. Semua saran nanti kami tampung. Nanti setelah ini saya akan diskusikan dengan ketua panitianya untuk informasi. Ya, mohon ya, kalau bisa ini lagi dipertimbangkanlah karena ini kan ada range usianya juga baru 13 sampai 17 tahun ya. Apresiasi karya pertama kali, ide original yang mereka buat, kemudian preparation mereka untuk kreativitas, kan mereka ada yang tuh alat peraga juga tuh pastinya, itu kan butuh proses ya, membuatnya dan sebagainya untuk mendukung performance mereka nanti depan juri. Jadi kalau menurut saya nih lebih bijaksana kalau itu yang ditampilkan
gitu, dari awal yang Saya juga ditanyakan. setuju kan bisa jadi saja ketika nanti on the final they will prepare more and then maybe they will prepare present differently better because they went to they go to the finals like that Mhm. maybe I don't know Iya, but mungkin semoga akan bisa lebih dipacu dipertimbangkan lagi gitu. kan. Kalau Yes, misalnya lolos cerita awal mereka, kemudian present di final, berarti kan mereka persiapannya lebih matang dipacu lagi. lagi untuk yang cerita awal itu lebih bagus lagi gitu. Exactly. Masukan Oh, dari kita ya untuk panitia ya. yeah, okay, ma'am. For more information will be announced via WhatsApp group. Oke, Alright. thank you very much. Thank you. Yes. Thanks for your advice. I'm sorry, I have a question. Sebelumnya kan untuk ada pengeditan video untuk pengiriman preliminary itu ada rules nggak untuk pengeditan videonya? Ada batasan semacamnya atau sebebas mungkin? Terima kasih. Oke, untuk pengeditan video ini sebebas mungkin. Contohnya bisa ditambah background atau green screen. Pokoknya sesuai kreativitas masing-masing peserta saja. Yang penting tidak di-cut. Oke, thank you. May I ask? Hello? Hello? Yeah. What the minimal duration of elimination video? 10 until 15. Oh, so the minimal is 10 minutes. Yes. Okay. 10 menit minimal videonya. Pak Isan di mana ya? Di kantor. Okay, thank you. Anytime. Pak Isan? Sekarang. Latihan apa? TM. TM. Enggak, saya aja. Karena pakainya bahasa Inggris, Bosus pusing sendiri dengerin. Masih? Ya ini masih. Wah, capek kali balik, sorry. Terus. 15. Oke, untuk question in kolom komentar is yang tentang video cut. Maksudnya itu video itu harus langsung, jadi nggak boleh video ini dibeda-bedakan terus nanti digabung, itu nggak boleh. One take video. Ya, one take video. One take tapi boleh pakai green screen nggak? Sure, ma'am. Boleh pakai green screen. Yang penting nggak di-cut-cut. Mbak, saya izin bertanya. Oh iya, Bu, silakan. Kan kalau di lomba yang FLS 2N yang pernah kita ikuti untuk apa namanya, untuk monolog drama itu kan soundnya itu atau suaranya itu tidak boleh pakai lip sync. Kemudian di tengah sama sekali tidak boleh ada editing apapun. Apakah nanti juga seperti itu? Oh iya, tidak boleh lip sync. Tapi untuk pengeditan boleh, misal tambah background. Yang penting Ya, satu yang nggak pengeditannya boleh dipotong di tengah, disambung begitu maksudnya, Mbak? itu Boleh nggak? yang nggak boleh, Bu. Itu yang kami maksud tadi Oh, untuk iya. jangan di-cut. Halo satu ini, Mbak.
Oh, Jadi ya one berarti take kayak di video. FLS UN itu ya. Iya, Oh iya 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 iya. Makasih Mbak. iya, thank you. My pleasure. What about subtitle? Is it allowed? Untuk subtitlenya terserah mau dikasih apa enggak. Yang penting nanti waktu pengumpulan videonya ada dua yang dikirim, yaitu video sama skrip. Is there any question? Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Jekulo mau tanya Mbak. Ini untuk yang tadi poin 3 itu ada informasi 5 cerita yang akan dipilihkan random oleh apa? Ya ini sama juri. Nah itu dalam proses setelah pengumuman, terus kemudian nanti ya apa itu? Nanti diinfokan satu pada saat tampil di final round-nya itu loh Mbak. Nah yang nomor 3 ini maksudnya ini kan round the committee will prepare 5 work, then the participant will present one of the story chosen by the committee. Nah itu misalnya berarti mulai dari diumumkan sampai round berarti cerita dipilih sama juri ya. Mbak? Mohon izin Ibu, saya juga salah satu pendamping dari SMP. Tadi juga saya mempertanyakan yang poin ini, poin ketiga Ah, ini. ah, Saya usul kepada panitia karena kan hmm. peserta dari awal sudah berusaha untuk ide orisinal mereka dituangkan dalam Ya, bentuk ya. cerita. Kemudian mereka juga persiapan menampilkan sebaik mungkin berikut dengan kreativitas, Ah, alat ah, peraga dan ah. sebagainya. Bagaimana Nah, kalau misalnya di babak final yang lolos juga mempersembahkan itu di hadapan para juri secara live begitu saja. nah, Karena waktunya nah, waktunya terlalu sedikit untuk persiapan itu cerita baru lagi yang dipilihkan iya gitu. betul Kenapa harusnya seperti gitu ya. itu? Makanya itu saya juga bingung ini kan anak-anak juga masa dalam 1 minggu kita mau Nggih. latihan, mereka sudah prepare aja ini Iya mulai dari betul, yang menulis yang lain aja berminggu-minggu, butuh masa waktu. dalam Oke, seminggu. betul. Sayangnya yang menentukan poin 3 itu bisa nggak melaksanakannya sendiri gitu loh misalnya. Betul, betul Ibu. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada lanjut dari pihak ini Panitia, nggih. panitia, nggih, Semoga nggih. panitia bisa menindaklanjuti. Harapan saya yang Nggih, poin nggih. ketiga ini tidak usah saja, biar Betul, ada betul. dari awal itu, nggih. Nggih, nggih, nggih. Oh ya, terus ini pihak dari panitia kan saya mau tanyakan lagi tentang tidak ada editing tapi ada tambahan background. Itu gimana ya? Soalnya nanti kalau sudah dalam video, dalam background, apa saat pelaksanaan pengambilan video, background itu sudah terpasang pada pengambilan videonya apa gimana itu? Karena kan tadi saya dengar tidak boleh ada editing, tidak boleh ada cut dalam pengambilan video itu. Lip sync kan juga tidak boleh kayak gitu loh. Untuk yang nggak boleh editing itu cuma yang nggak boleh di-cut-cut tuh. Kalau untuk nambahin background, green screen itu masih boleh. Iya, maksudnya gini, berarti backsoundnya ikut itu dilaksanakan pada saat pengambilan video mulai dari awal sampai akhir selama durasi yang ditentukan gitu ya, Mbak? Iya, Bu, seperti itu. Atau kadang kan Oke. ada yang setiap part butuh background, jadi nggak harus awal sampai akhir ada backgroundnya. Kadang ada di part-part tertentu aja yang butuh background. Seperti itu. Oh ya ya. Ya kan berarti itu di di masa proses pengambilan video toh.
Kan kalau misalnya mau muter backsoundnya misalnya saat di bagian ini backsoundnya diputer, terus nanti pada bagian ini nggak usah kayak gitu. Misalnya penempatan backsoundnya itu selama proses dari pengambilan video awal sampai akhir yang saya maksud. Ya, gimana? Oke, maaf Mem. Jadi untuk musiknya, backsoundnya itu waktu live pas cerita. Waktu live. Oh, di video nggak boleh, nggak usah. Saat pengambilan video saja. Oh, ya, 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 oke. Lah ya kan berarti itu diproses di saat pengambilan video dari awal sampai akhir. Jadi kan tidak boleh ada editing. Jadi pada saat misalnya gini Mbak, di bagian pertama sebelum mulai itu ada background diputar. Oke, si anak cerita. Terus kemudian backsoundnya kan enggak ada, berhenti dia cerita. Nah nanti di tengah-tengah pas ada adegan apa, backsoundnya dimasukkan lagi. Tapi itu dalam kondisi masih dalam proses pengambilan video. Itu seperti itu apa nanti pada saat ini dimasukkan di editing gitu loh, Mbak. Oh, bingung ya, Mbak. Saya juga bingung ini, Mbak. Maaf, bisa masuk dikit? Apanya? Apanya, Mbak? Jadi tadi kata panitia itu kan boleh editing yang tidak boleh itu hanya di bagian cut saja. Video yang tidak boleh di-cut seperti itu. Jadi mungkin audionya itu boleh masuk ke editing. Jadi ketika penampilan itu, maksudnya ketika take video gitu, mungkin tidak ada audionya yang diputar, tapi ketika proses editing itu audionya boleh dimasukkan. Selama itu tidak lip sync dan masih one take videonya. Seperti itu yang saya tangkap di panitia. Tapi mungkin panitia bisa menjelaskan. Ya, itu yang saya tanyakan. Soalnya nanti takutnya kalau pas pada saat pengambilan video kan kita masukkan sound, terus nanti tiba-tiba nanti pihak juri lah ini berarti ada editing seperti itu. Mungkin from the committee you can explain more about it. Oh, baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak telah membantu menjelaskan maksud dari panitia sendiri itu
memang untuk editing yang dilarang itu untuk bagian scenes-nya. Misal kayak ada scenes yang dipotong kayak gitu, itu tidak diperbolehkan. Tapi untuk audio, kayak mau input audio gitu nggak apa-apa selama itu tidak audio lip sync seperti itu, Ibu. Oke, audio lip sync itu sebenarnya seperti kayak ada omongan atau mungkin ini speakingnya atau gimana? Atau yang saya tanyakan tuh hanya soundnya aja kok Mbak, bukan speakingnya, soundnya, back sound. Seperti kayak musik misalnya suasana di pedesaan, atau mungkin pada saat suasana apa kayak suara burung-burung di hutan atau gitu loh istilahnya. Ya, Ibu, maksud saya seperti itu. Untuk suara seperti rumput dan burung-burung seperti itu diperbolehkan, asalkan tidak suara lip sync dari cerita itu sendiri seperti itu, Ibu. Oke, siap. Oke, terima Mungkin kasih. dubbing ya, bukan lip sync ya. Jadi tidak boleh dubbing gitu ya, Mbak ya. Iya, Ah, Bu, iya betul. maksudnya itu Bu. Ya, nah itu loh maksudnya dubbing. Suara yang direkam. Selamat pagi. Setuju dengan ketentuan kita. Selamat pagi, Mbak, Mas semuanya. Mohon maaf, kami dari SMK Wisuda Karya Kudus. Ini saya guru pengampu ya, dari siswa kami. Tadi mohon maaf tidak bisa saya temani secara menyeluruh karena kami juga ada kepentingan mengajar. Jadi ingin konfirmasi terkait pelaksanaan lomba di temu teknis ini. Berarti ada dua kali ya. 2 kali untuk pelaksanaannya. Yang pertama babak penyisian dan final gitu ya. Iya, Pak, benar. Oke, terus terkait dengan final, jika masuk final nanti, apakah ada cerita baru yang harus disusun ulang atau bagaimana? Mohon bisa diberikan penjelasan. Karena tadi mohon maaf terkait dengan koneksi, jadi tidak begitu jelas. Kami ingin mengkonfirmasi. Halo, apakah bisa didengarkan suara dari kami? Mohon maaf, ingin mengkonfirmasi apakah suara dari kami bisa didengarkan? Iya, Pak, bisa. Bentar. Saya ulangi pertanyaannya. Mohon maaf, ingin mengkonfirmasi terkait dengan hasil DTM ini. Jika masuk di sesi final, itu berarti apakah nanti diberikan istilahnya tema dari folklore, dari cerita itu, kemudian peserta membuat cerita sendiri atau bagaimana? Mohon untuk bisa diberikan penjelasan lagi. Mohon maaf karena the connection is unstable, tidak stabil tadi. Di ketentuan kami, panitia sudah menyiapkan 5 judul cerita rakyat. Jadi nanti skripnya peserta yang membuat. Tapi tadi Jadi ada. nanti ya Mbak ya diacak lagi ya dari 5 judul cerita rakyat tadi nanti ketika final diundi lagi gitu. Iya, Pak, betul.
judul ceritanya di spin. Tapi tadi ada yang mengusulkan karena mungkin 1 minggu itu waktunya kurang cukup, jadi nanti kami akan konsultasi lagi atau mendiskusikan lagi dengan ketua panitianya. Untuk informasinya nanti bisa diumumkan melalui WhatsApp group. Oke, jadi Mbak, mohon maaf ya, ini I think this is a new experience bagi kami ketika mengikuti storytelling harus 2 kali putaran karena mohon maaf ketika kami mengikuti mohon maaf di Haction atau di tempat-tempat yang lain di Semarang itu cuma 1 kali tanding, terus benar. kemudian udah diumumkan untuk the winner, the first, second dan sebagainya. Iya, Jadi benar untuk itu. ketika 2 kali tanding dan sebagainya, mohon maaf mengingat dari partisipannya itu kan tidak hanya dari SMA, SMK ya, ada dari SMP juga ya. Itu juga perlu mohon maaf di ini loh dipertimbangkan waktu untuk how to construct sentences-nya, kemudian sebagainya. Karena kan mohon maaf ini intinya core-nya adalah how to retell the story itself gitu loh. Cara untuk menceritakan cerita seperti itu sehingga mengena baik dari segi gesturnya, kemudian pilihan kata dan sebagainya. Mohon untuk bisa dipertimbangkan sekali lagi. Baik Pak, kami akan mempertimbangkannya. Nanti informasinya bisa. Ya, sebentar Nanti Mbak. di-share di grup ya Mbak ya. Ini Iya, kan Bu. mumpung teknik meeting ya Mbak. Ya, mumpung technical meeting memang begini Mbak, kalau technical meeting itu biasanya kesempatan untuk bisa apa ya juknisnya ini boleh kami lanjut. Mohon maaf mohon izin, boleh kami lanjut mumpung kami luangkan waktunya karena tadi kami tidak bisa mengikuti secara penuh nggih. Mohon maaf untuk gurunya, saya harus bertanggung jawab di sini terkait PIC untuk storytelling. Yang pertama jika masuk ke babak final nanti harus menyusunnya, apakah waktunya bagaimana Mbak? Menyusunnya misalkan berapa hari atau berapa jam atau bagaimana? Waktunya 1 minggu Pak. Jadi sebelum final round, 1 minggu sebelum final round itu nanti ada Zoom lagi untuk nge-spin ini dan pengumuman 10 besar, ya masuk 10 besar. Halo? Maaf, kalau boleh menyela. Mbak, ini kayaknya kalau dari lihat peserta SMP, SMA, SMK, terus dari segi kriteria penilaian, karena saya juga dulu pernah mengirim anak juga ikut lomba storytelling seperti ini, dan saya juga pernah jadi jurinya. Kalau dari segi pelaksanaan seperti ini itu kayaknya ini Mbak, apa ya? Terutama harus ada pembagian ada bagian kriteria tingkat SMP sendiri, SMA sendiri. Kalau SMA, SMK nggak apa-apa. Tapi kalau yang SMP dibandingkan sama SMA kok riskan banget ya. Nanti ada yang protes loh Mbak dari levelnya pasti ya Bu. dan Karena seterusnya. kategorinya tidak Terus Nyun dipisah. Sewu, ini lembaga penyelenggaranya kan dari levelnya universitas. Lah pesertanya ini kan mulai dari usia sekian sampai sekian itu harusnya ada batasan. Kayak lomba kayak misalnya atlet aja harus dibedakan. Dari segi kompetisinya, dari segi high quality dari partisipannya. Seperti itu. Terus kalau tadi yang diusulkan sama Ibu yang tadi, saya setuju. Terus Bapak itu tadi menyatakan bahwa hasil dari retailing penjurian retailing story itu kayaknya nggak ada final round-nya. Terus final round-nya tadi itu dipilihkan ada satu cerita lagi dengan secara random. Maaf, kalau seandainya yang menyuruh dari random tersebut bisa enggak 1 minggu itu melaksanakan seperti si anak yang perform seperti itu. Kita lihat secara waktu anak mereka sudah waktu latihan dengan preparationnya hanya 1 minggu loh begitu. Oke.
Tolong dipertimbangkan, terutama ini usulan dari Ibu tadi dan peserta tadi, itu untuk secara ini bisa nggak melaksanakan waktu yang sekian pendek di final round-nya. Ya. Nah, di TM ini kita ada ini mungkin perubahan atau mungkin coba juknisnya nanti ada perbaikan dan seterusnya. Ya ini saya hanya masukkan saja karena ini anak semangat, iya kita menyemangati, tapi kalau misalnya selama pelaksanaan ini nanti hal yang istilahnya riskan atau hal menimbulkan protes, nanti akan berdampak ke ini penyelenggaranya. Gitu aja, Mbak. Terima kasih. Maaf ya Ya, menjelah. eh, Monggo Pak, dilanjutkan lagi. mohon izin juga masuk, Mbak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu ini tadi, kami menyimak. Memang ketika lomba yang dilaksanakan untuk storytelling ini digabung ya, semua umur tuh nanti riskan, Mbak. Nanti juga tidak jelas untuk ininya, apa namanya, pembagian usia, karena kan beda-beda kaitannya. Ketika kami pengalaman di luar Kudus, itu memang dibedakan antara SMP dengan SMA, SLTA, seperti itu. Terima kasih. Benar, saya juga lebih setuju. Sebenarnya pertama kali saya membaca juknisnya saja itu menggunakan rentang umur daripada rentang jenjang, itu sudah ada kerancuannya di kepala saya tuh. Karena berarti dari jenjangnya aja sudah kelihatan berbeda gitu ya. Jadi mungkin ya, tapi dari peraturannya panitia seperti itu ya. Tapi mungkin untuk evaluasi bisa selanjutnya gitu dibedakan rentangnya berdasarkan jenjang bukan umur. Ya, baik Pak, sama setuju saya Pak. Saya lebih Mbak, sangat setuju. sebelum ditutup boleh bertanya Mbak kami Mbak, mohon maaf, mau ada kesempatan untuk TM. Baik, silakan. Mohon izin sebentar. Alasan adanya final round itu apa ya Mbak ya? Adanya final round. Halo? Ingin kami konfirmasi terkait dengan adanya aturan final round itu apa ya? Karena sepanjang yang kami ikuti itu biasanya hanya satu kali atau satu session saja. Iya benar Pak, saya juga pernah ngikuti seperti itu, juga nggak ada final. Saya juga bingung loh Pak, waktu saya baca di ini tadi slide di apa itu kok ada final round terus ada random lagi, saya langsung Masya Allah, ini memang nggak bisa itu yang melaksanakan, tak gitu kan aja Pak? Ya, sependapat Bu. Mohon maaf, bukannya gimana nggih Bu. Ini kan mumpung kita temu technical meeting, kita bisa bersama-sama ketemu meskipun tidak secara luring ya. Secara daring, artinya perlu kita mungkin kita review, kita rubah dan sebagainya, kita sepakatan adanya suatu kesepakatan terkait dengan pelaksanaan lomba, terkait dengan storytelling. Kalau mungkin hanya bisa satu kali putaran, why not gitu loh? Kenapa tidak? Karena kan mohon maaf untuk storytelling kan esensinya ya menyampaikan, menceritakan terkait dengan story dan sebagainya. Itu dari kami mohon maaf kalau mungkin ada yang memberikan alasan dan sebagainya. Mohon izin kalau boleh sharing. Monggo. Kalau saya pernah mengikut sertakan juga anak untuk ikut kompetisi semacam ini ya, yang model 2 babak memang ada untuk penyisihan itu lewat video. Disisihkannya yaitu yang video ini dinilai penampilan anak di video tersebut kan Pak. Jadi ketika dia masuk final nanti di hadapan juri langsung dia perform. Nanti kan akan kelihatan betulkah sebagus yang di video babak penyisihan. Seperti itu sih, jadi dilihat ekspresi langsungnya kalau di hadapan Dewan Juri itu seperti apa. Kalau saya pernah ikut kompetisi yang model 2 babak ini memang ada. Mungkin panitianya refernya ke model yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang satu babak langsung selesai. Mungkin kalau pesertanya banyak memang tidak cukup satu hari. Misalnya ini pesertanya ada 70-an, kalau
satu peserta 15 menit mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang dari pagi bisa sampai sore mungkin seperti itu, makanya dibuat ada penyisihan dan juga final round. Mungkin Oke, mungkin. terima kasih Bu atas sharingnya. Terus antara yang namanya penyisihan yang melalui video dengan yang langsung di final round itu ceritanya sama enggak Bu atau harus membuat lagi? Kalau yang pernah saya ikuti sama Pak, makanya tadi saya kaget di aturan yang ketiga ini kok ada tema baru, ada judul baru, nanti dipilihnya random, kemudian anak tiba-tiba disuruh present cerita yang dipilihkan itu. Nah, kalau saya tadi keberatan yang poin ketiga ini, makanya tadi saya minta panitia yang terhormat supaya mempertimbangkan lagi. Mumpung ini masih technical meeting kan berarti juknis masih bisa digodok lagi nih, sebaiknya bagaimana gitu. Jadi menurut saya kok oke 2 babak, tapi peserta itu tetap menampilkan cerita awalnya dia, yang dari awal memang digubah oleh dia sendiri, dipresent oleh dia sendiri itu. Nah, tinggal bagaimana dia menyampaikan cerita itu di hadapan juri secara langsung. Jadi bisa dilihat gesturnya, kemudian vokalnya, dan sebagainya. Oke, ya Bu. Masuk sedikit Pak, sharing juga sedikit dari kami. Jadi dulu saya juga pernah mengirimkan anak untuk mengikuti, itu juga tipenya hybrid. Dan malah waktu itu ya teknisnya seperti ini, yang di Jogja itu memang 2 kali dan beda naskah, dan itu sangat luar biasa berat. Bahkan di akhir pun si anak ini tidak benar-benar hafal dengan naskahnya, jadi tidak semaksimal yang babak penyisihan kayak gitu. Memang kalau mau dibuat 2 kali, benar tadi kata Ibu, itu tadi menampilkan naskah yang sama itu tetap hasilnya mungkin bisa lebih baik. Maksimal ya Pak? Ya, lebih maksimal. Karena kalau beda naskah, saya sudah melihat sendiri waktu itu anak saya, itu dia kesulitan, sangat-sangat kesulitan. Karena membuat naskah sendiri itu pun makan waktu yang cukup lama dengan waktu yang sangat singkat, jadi tidak bisa menggali semaksimal yang babak penyisihan. Kalau di babak penyisihan memang sangat bagus, saya ngelihat sendiri gitu, tapi ketika finalnya kurang. Iya kan jadi kasihan anak juga nanti Ya, secara jadi mental kasihan. mungkin dia jadi drop ya. Ya sangat-sangat kepikiran Bu, bahkan dia itu waktu itu sampai nangis-nangis juga. Iya itu Pak. Ya, mau setuju juga, oke. Ya. Jadi kalau memang mau 2 kali, mungkin bisa naskah yang sama saja seperti itu. Terima Mungkin kasih. ini ada penjelasan dari pihak panitia, mungkin Bapak Ibu bisa. Baik Pak, Bu, mohon maaf untuk izin waktunya sebentar. Jawab, bagaimana? Mohon izin usul, Mas, begini ya Mas ya, mungkin bisa jadi solusi. Kan ini masih bisa digodok, masih bisa diperbaiki, masih bisa dirubah. Kalau memang mau modelnya hybrid seperti ini, mau beda naskah, mungkin waktunya bukan seminggu, Mas. Agak diperpanjang. Tapi kalau memang seminggu, ya kayaknya mustahil ya, susah banget. Ya bukan mustahil ya, bisa, tapi hasilnya akan sangat kurang memuaskan kalau materinya atau temanya itu akan berubah. Kemudian yang kedua, Mas, untuk bikin video bagi beberapa sekolah itu makan biaya yang lumayan ya, Mas ya. Mungkin bisa lebih dihargai kan. Ini kan tidak semua sekolah itu sekelas sekolah-sekolah Jarum di Kudus yang mungkin uang itu MM-an, miliaran ya. Tapi banyak sekolah-sekolah kecil juga yang ingin membuat anak-anaknya bersemangat. Jadi mohon dipertimbangkan karena dengan membuat video aja kan ada tim pembuat videonya, kemudian ada itu banyak biayanya sudah Mas. Nah ini mungkin dipertimbangkan. Jadi kalau memang sudah cukup dengan 1 ronde aja sudah ada hasilnya ya kenapa tidak. Tapi kalau memang dipaksakan ini 2 ronde, kalau temanya beda, kalau waktunya mepet seminggu ya mohon temanya jangan berbeda karena benar-benar luar biasa. Karena guru ini tidak hanya untuk bimbing lomba ya Mas ya, karena banyak aktivitas kami sebagai guru dan anak-anak ini tidak serta-merta bisa kami lepas untuk bisa tampil ini. Jadi kalau memang harus berbeda, ya mohon waktunya diundur. Itu saja usulan dari kami. Terima kasih. Baik Bu, Bapak Ibu terima kasih untuk masukannya.
Untuk yang pertama, saya mewakili PIC sendiri dan saya ketua desanya sendiri ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tadi. Untuk yang pertama, alasan kami untuk membuat dua sesi untuk penyisian dan final itu untuk yang penyisian yang pertama itu kan kita ada banyak peserta dari berbagai daerah, ada juga yang dari luar kota dan dalam kota, dan juga kita buat itu karena emang banyaknya peserta itu sendiri. Untuk yang kedua, kita membuat final round, karena itu untuk kita mengetes bagaimana sih kita mentalitas dari anak-anak yang mengikuti storytelling sendiri, apakah bersama atau berbeda dengan mentalitas waktu kita menggunakan sistem penyisian di online untuk pengumpulan video tadi. Itu. Untuk yang kedua, untuk yang sistem final round tadi, mungkin kami bisa pertimbangkan lagi. Tetapi kami membutuhkan waktu mungkin 1 atau 2 hari untuk berdiskusi dengan tim kami. Begitu Bapak Ibu. Siap, siap, siap. Terima kasih, Mas. Chief of SI. Oke, baik Mas, terima kasih. Yang pasti kami mengapresiasi sekali Universitas Muria Kudus telah menyelenggarakan kompetisi semacam ini karena sungguh ini sebuah sesuatu yang dirindukan ya di tengah gersangnya kompetisi bahasa Inggris karena belakangan ini jarang memang yang mau menyelenggarakan kompetisi bahasa Inggris ya. Ya, setuju Semangat Ibu. untuk panitia Setuju, ya. benar sekali. Karena ini Setuju. mumpung anak-anak pada semangat, Iya, pada semangat. mau, Betul, jadi Ibu. kita yang hanya sekedar melihat dan Penting, ya. membimbing aja sudah senang kok. Sudah senang, iya. Maka kita menghargai Iya, anak-anak iya, kita, mensupport iya. dan juga menghargai panitia. Terima kasih banyak untuk Universitas Oke, Muria. nggih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Untuk mungkin kami minta waktu 1 sampai 2 harinya ya Bu untuk berdiskusi. Nggih, Mas, siap. Mungkin nanti Ya, kalau silakan. kita perlukan, mungkin nanti kita buat technical meeting lagi yang kedua untuk yang storytelling nanti. Oke, ya, siap. Oke, Karena siap Mas, mengikuti. biar nanti persiapannya lebih matang dan lebih bagus lagi lah untuk pelaksanaannya. baik Bapak Ibu, terima kasih untuk masukannya. Apa ada lagi yang ingin dimasukkan? Saya Masukannya, mengingatkan kritik. Mas, mohon maaf, sebentar, bisa masuk? Baik Bapak. Ya, mohon maaf saya off cam karena nyambi ini. Oke, baik, kami dari level MTS Mas. Jadi sambil mengingatkan, barangkali nanti yang dibahas cuma final round yang harus ganti tema atau tidak. Tapi kami untuk mengingatkan saja bahwa betul sekali tadi kegundahan beberapa bapak guru atau ibu guru dari level SMP atau MTS jika ditarungkan dengan MA dan SMK atau bahkan SMA, namun dengan kriteria penilaian dan takaran penilaian yang sama, otomatis ya bisa dikatakan cah cilik musuh cah gede ya mesti kalah begitu. Yeah, that's why I really insist you to give what is it, the different measurement of the what is it, the scoring system. Nah, itu. That's all what I want to say. Nah, thank you ya. Assalamualaikum. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan tadi, jadi seperti ini Pak. Kita kan emang 2 jenjang dibesarkan jadi 1. Alasan kami itu seperti tahun lalu, mengaca dari tahun lalu kita buat juga untuk storytelling ini kan dari tahun lalu kita untuk mengganti dari yang reading form kan Bapak. Dari tahun lalu itu kan reading form kita ubah menjadi storytelling, dan mengaca dari tahun lalu itu juga MTS sama SMA. Tapi kenapa kita buka juga chance atau kesempatan buat SMA untuk bertanding dengan SMA, karena tidak melulu yang SMA itu lebih menang dari SMP, karena tahun lalu juga ada beberapa sekolah yang dari SMP mengalahkan juga dari poinnya dari SMA. Begitu Bapak. Ya, kalau saya nyusul untuk scoring sistemnya saja, Mas. Jadi scoring sistemnya mungkin apa istilahnya ya, takarannya mungkin dibuat sedikit beda. Ya, kalau mengatakan SMP tidak selalu menang dengan SMA, ya betul. Cuma kalau anak kami saya tidak memberitahu Mas. Jadi saya tidak memberitahu kepada anak kami bahwa lawan mereka adalah SMA, karena saya khawatir ketika mereka tahu bahwa lawan saya adalah SMA, mereka akan ngedrop dulu.
Ya maka memang saya sengaja merahasiakan tersebut. Jadi mereka masih semangat. Khawatir saya jika scoring sistemnya masih tetap sama, nanti khawatirkan anak-anak yang SMP dan mungkin akan minder dulu, Mas. Jadi kita hanya kalau saya memikirkan masalah ini ya, masalah mentalitas mereka juga. Tapi ini hanya sekedar usulan. Monggo kalau memang dianggap tidak masalah ya monggo. Tapi saya hanya mewakili sebagai pendamping atau bapak guru dari MTS, ya tentu saja. Saya juga mengajarnya di 3 level berbeda, Mas. Saya juga mengajar SMP, SMA. Ya emang betul tidak selamanya SMP memang bagus, tetapi jelas saja anak SMA mesti lebih bagus daripada anak SMP seperti itu. Maka mohon dipertimbangkan saja lah, intinya begitu. Jadi mohon nanti bisa dimasukkan ke list diskusi teman-teman untuk Masnya sehingga nanti ada titik terang dari kami. Itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, Bapak. Untuk masukannya bisa kami list nanti untuk kami diskusikan kembali lagi. Untuk kita umumkan lagi di technical meeting kedua nanti mungkin kalau diperlukan. Apa ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin kami bisa tampung lagi untuk masukannya. Ya, Mas. Izin bertanya lagi sebenarnya. Ya memang mungkin tiap-tiap lomba itu punya target sendiri, punya pertimbangan sendiri tiap-tiap panitia lomba ya. Seperti ini kalau yang untuk storytelling itu sistemnya hybrid 2 kali. Saya tanyakan itu sebenarnya di grup sebelah di News Anchor ini tuh cuma ngirim video saja. Ya kan sudah bisa mendapatkan juaranya. Nah, ini loh Mas, ini hanya sekedar usul yang tadi itu ini loh. Toh di grup sebelah itu juga nggak apa-apa, 1 kali tampil, terus habis itu ada sudah dapat juara, bisa menentukan siapa pemenang. Kenapa yang di storytelling harus sampai 2 kali? Bukannya apa-apa, Mas, ya. Buat beberapa sekolah kecil, storytelling sampai membuat video, artinya pembuatan lomba dengan pembuatan video itu makan dana yang cukup besar. Dan ketika kami harus berangkat lagi dengan cerita yang berbeda lagi, itu juga menyiapkan dana yang lebih besar lagi. Tidak semua sekolah itu mampu, Mas. Kalau untuk sekolah yang besar itu tidak ada masalah, tapi untuk sekolah-sekolah yang di daerah ya mungkin Masnya kan tinggalnya di Kudus, sudah kota yang dilihat tuh sekolah gede-gede ya macam ya itulah yang sudah high level banget lah. Kalau sekolah kecil yang tinggal di daerah pelosok misalnya daerah kecamatan kecil-kecil itu benar-benar Mas ya, ini padahal kan pengennya sama-sama bikin anak-anak semangat. Ya mohon dipertimbangkan Mas. Gitu ya, terima kasih. Maaf Bu, mungkin menurut saya lebih baik kita hargai dulu dari tim panitia penyelenggara storytellingnya dulu. Mungkin lebih baik kita supaya tidak ada rasa gondok di dalam hati, mungkin kita serahkan dulu, kita berikan kesempatan 1-2 hari supaya mas-mas panitia dari penyelenggara ini bisa memikirkan lebih lanjut lagi bagaimana tentang usulan Bapak Ibu yang tadi. Mungkin saya seperti itu sih. Baik Bapak Ibu, untuk yang tadi mungkin bisa kami masukkan lagi untuk listnya nanti. Itu. Okay. Yes, I think the time for technical meeting is enough because the time is out. All right, thank you so much. I will give the change for the PIC for the closing the technical meeting for international storytelling. Thank you.